Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Purnamasari, mahasiswa program studi administrasi bisnis dengan NIM 209250065. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah hasil analisis perpajakan yang berjudul Analisis Kewajiban Perpajakan dan Strategi Kepatuhan pada Usaha Reseller Fashion Online. Penelitian ini saya susun sebagai pemenuhan tugas dari penilaian akhir semester mata kuliah perpajakan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas secara sistematis mulai dari latar belakang masalah, profil kasus, kewajiban pajak, perhitungan numerik, risiko ketidakpatuhan, hingga strategi kepatuhan yang dapat diterapkan. Mengapa topik ini penting? Karena perkembangan ekonomi di era digital Indonesia telah melahirkan jutaan pelaku usaha reseller. Namun sayangnya, tingkat kepatuhan perpajakan di sektor ini masih sangat rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, dari 1,6 juta wajib pajak UMKM, hanya sekitar 635.000 yang menyetorkan pajak penghasilan final. Artinya, hampir 1 juta pelaku usaha belum berkontribusi secara optimal. Nah, melalui penelitian ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa setiap pelaku usaha, sekecil apapun skala usahanya, memiliki kewajiban menjalankan perpajakan yang harus dipenuhi. Mari kita ke pembahasan pertama, yaitu profil kasus dari yang saya teliti. Kasus yang saya angkat adalah usaha reseller fashion Modeku, sebuah bisnis online yang menjual pakaian, sepatu, dan juga aksesoris. Usaha ini beroperasi melalui 3 marketplace, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta memanfaatkan Instagram dan TikTok sebagai media pemasarannya. Rata-rata omsetnya mencapai 75 juta per bulan, bahkan bisa meningkat hingga 100 juta pada Ramadan dan akhir tahun. Dengan demikian, omset tahunan mencapai sekitar 900 juta. Modeku mempekerjakan satu karyawan dengan gaji 4,5 juta per bulan dan berstatus wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP. Dengan omset 900 juta per tahun, berada di atas batas omset tidak kena pajak 500 juta. Tetapi masih di bawah UMKM, yaitu sekitar 4,8 miliar. Artinya, usaha ini masih berhak menggunakan skema PPh final UMKM sekitar 0,5% dari omset yang dikenai pajak. Selanjutnya, mari kita lihat kewajiban perpajakan yang dimiliki usaha ini. Berdasarkan profil tersebut, terdapat 3 kewajiban perpajakan utama. Pertama, PPh final UMKM. Berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022, wajib pajak dengan omset sekitar 4,8 miliar dikenai tarif 0,5% dengan fasilitas batas omset tidak kena pajak sebesar 500 juta per tahun. Kedua, PPh pasal 21. Karena Modeku memiliki satu karyawan, pemilik usaha wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan gaji 4,5 juta per bulan, pajak yang terhutang relatif kecil karena masih mempertimbangkan PTKP. Yang ketiga adalah PPN. Karena omsetnya belum mencapai 4,8 miliar, Modeku belum wajib menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, jika membeli barang dari pemasok PKP, harga barang sudah mengandung PPN yang menjadi bagian dari biaya perolehan. Selain itu, perlu diperhatikan PMK nomor 37 tahun 2025 yang mengubah mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace. Dampaknya akan dibahas pada bagian analisis. Bagian ini adalah inti dari analisis kita. Saya akan menunjukkan secara detail langkah-langkah perhitungan untuk usaha Modeku. Mari kita hitung bersama. Data yang dimiliki Modeku yaitu omsetnya yang sebesar 900 juta. Langkah pertama, kita harus mengurangi omset tahunan dengan batas omset tidak kena pajak sebesar 500 juta. 900 juta dikurangi 500 juta, hasilnya adalah 400 juta. Ini yang disebut dengan omset kena pajak. Langkah kedua, kita kalikan omset kena pajak dengan tarif PPh final UMKM yang sebesar 0,5%. 400 juta rupiah dikali 0,5 sama dengan 2 juta rupiah. Jadi, PPh final yang terutang oleh Modeku untuk 1 tahun pajak adalah 2 juta rupiah. Yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pembayarannya. Pembayaran yaitu dilakukan setiap bulan, yaitu 0,5% dari omset bulanan. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, jika di bulan Januari omsetnya 75 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah 75 juta dikali 0,5%, yaitu Rp375.000. Simulasi kedua.
Bagaimana jika omset di bawah 500 juta? Maka kita buat skenario lain. Jika omset Modeku hanya 450 juta per bulan, maka berdasarkan ketentuan PP nomor 55 tahun 2022, tidak ada PPh final yang terhutang. Omset 450 juta masih di bawah 500 juta. Sehingga usaha ini dibebaskan dari kewajiban membayar PPh final. Ini adalah kabar baik bagi pelaku usaha UMKM yang baru memulai usaha. Selanjutnya, perubahan penting, dampak PMK nomor 37 tahun 2025. Sekarang saya ingin menjelaskan perubahan fundamental yang dibawa oleh PMK 37 tahun 2025. Aturan ini menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh pasal 21 atas transaksi penjualan. Poin penting yang harus dipahami, ini bukan pajak baru. Ini adalah perubahan mekanisme pemungutan dari yang sebelumnya setor mandiri oleh wajib pajak menjadi pemungutan otomatis oleh platform. Untuk Modeku yang berjualan di 3 marketplace, mekanismenya adalah sebagai berikut. Setiap marketplace akan memotong PPh pasal 22 sebesar 0,5% secara mandiri setiap bulan. Namun, kewajiban pelaporan dalam SPT tahunan tetap ada. Bukti potong akan tersedia di akun Kortex masing-masing para pedagang. Bagaimana dengan potensi pemungutan ganda? Karena Modeku berjualan di 3 platform, ada kekhawatiran tentang pemungutan berganda. Namun, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan sistem sinkronisasi data transaksi dari berbagai marketplace berdasarkan identitas wajib pajak. Total omset dari semua platform akan diakumulasi dan bukti pemotongan akan muncul di akun Kortex. Dengan demikian, tidak akan terjadi pemungutan ganda. Ada juga pengecualian yang harus diketahui. Beberapa jenis transaksi tidak dikenai pemungutan, seperti penjualan pulsa dan kartu perdana, emas perhiasan, serta transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, dampak PP nomor 20 tahun 2026. Selain PMK 37 2025, ada juga PP 20 tahun 2026 yang membatasi subjek penerima PPh final UMKM untuk reseller perorangan seperti Modeku. Aturan ini belum berdampak langsung. Namun, bagi reseller yang telah berkembang menjadi bagian usaha seperti CV atau PT, dampaknya signifikan. Mereka tidak bisa lagi mengenakan skema PPh final dan harus beralih ke mekanisme perpajakan umum. Sekarang, setelah kita memahami perhitungannya, mari kita bahas risiko apa yang dihadapi reseller jika tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah risiko ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan perpajakan bukanlah tanpa konsekuensi. Ada beberapa risiko yang harus diwaspadai oleh pelaku usaha reseller. Risiko pertama adalah sanksi administrasi. Jika wajib pajak tidak menyetorkan PH terhutang dengan tepat waktu, dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Dana ini dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pelunasan. Risiko kedua adalah sanksi pidana. Dalam kasus penggelapan pajak atau pelanggaran berat lainnya, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Risiko ketiga adalah dampak terhadap reputasi dan akses pembiayaan. Ketidakpatuhan perpajakan dapat mempengaruhi kreditabilitas usaha. Banyak lembaga keuangan yang menjadikan kepatuhan pajak sebagai salah satu syarat dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan usaha. Pelaku usaha yang tidak patuh akan mengalami kesulitan mengakses permodalan. Risiko keempat, yang spesifik bagi reseller digital, adalah potensi pemungutan ganda. Jika data omset tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan data yang ada di sistem Kortex. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko-risiko ini? Mari kita bahas di strategi kepatuhannya. Strategi pertama yaitu pencatatan omset yang terintegrasi. Reseller yang berjualan di berbagai platform perlu mencatat secara rapi seluruh omset dari setiap marketplace maupun sosial media. Pencatatan yang baik akan memudahkan pelaporan dan memastikan data sesuai dengan yang tercatat di sistem Kortex milik Direktorat Jenderal Pajak. Ingat, dengan PMK 37/2025, DJP dapat mengakses data transaksi dari seluruh platform. Strategi kedua, pengajuan pernyataan omset. Bagi reseller dengan omset di bawah 500 juta per tahun, wajib menyampaikan surat pernyataan
kepada setiap marketplace tempat berjualan agar tidak dikenai pemungutan pajak. Surat pernyataan ini harus diperbaharui setiap tahun selama omset masih memenuhi syarat. Strategi ketiga, edukasi dan peningkatan literasi perpajakan. Pelaku usaha perlu terus menambah pengetahuan mengenai perpajakan. Misalnya, dengan mengikuti sosialisasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemahaman yang baik akan membantu pelaku usaha menjalankan kewajiban dengan lebih benar dan mengurangi resiko kesalahan. Strategi keempat, konsultasi dengan profesional. Reseller yang usahanya semakin berkembang atau omsetnya yang mulai mendekati 4,8 miliar, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultasi pajak atau akuntan. Langkah ini dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan transisi ke sistem perpajakan dengan lebih baik. Strategi kelima, pemanfaatan masa transisi. Pelaku usaha perlu memanfaatkan masa transisi penerapan aturan baru untuk memperbaiki administrasi, usaha, dan memahami perubahan regulasinya. Persiapan sejak awal akan membuat proses penyesuaian menjadi lebih mudah, terutama bagi pelaku UMKM yang masih dalam tahap mengembangkan sistem pembukuan dan administrasi perpajakan. Terakhir, mari kita tutup dengan kesimpulan. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan beberapa hal penting dari penelitian ini. Pertama, kewajiban perpajakan utama bagi usaha reseller fashion online adalah PPh final UMKM dengan tarif 0,5% dari omset bruto dengan batas tindak kena pajak yaitu 500 juta per tahun. Selain itu, terdapat kewajiban PPh pasal 21 jika mempekerjakan karyawan dan perhatian terhadap PPN dalam transaksi dengan pemasok PKP. Kedua, perhitungan pajak dilakukan dengan mengalihkan omset kena pajak yaitu omset di atas 500 juta dengan tarif 0,5%. Dengan ilustrasi omset 900 juta, PPh terhutangnya adalah 2 juta per tahun. Ketiga, regulasi terbaru seperti PMK 37/2025 mengubah mekanisme pemungutan dari sektor mandiri menjadi pemungutan oleh marketplace. Sementara PP 20/2025 membatasi akses fasilitas PPh final bagi badan usaha tertentu. Keempat, risiko ketidakpatuhan mencangkup sanksi administratif, sanksi pidana, dan hambatan akses pembiayaan. Strategi kepatuhan yang efektif melalui pencatatan integrasi, edukasi perpajakan, dan konsultasi profesional. Pesan terakhir dari saya, pajak adalah kontribusi kita semua untuk membangun negeri. Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam membangun nasional. Mari kita bangun kesadaran kolektif bahwa setiap rupiah pajak yang kita bayarkan akan kembali ke kita dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.